Sebagai penggemar film Marvel, kalian pasti sadar jika semesta Marvel sangatlah luas. Banyak sekali karakter pahlawan super dan penjahat super yang diperkenalkan baik dalam film maupun serial. Dan karena saking banyaknya karakter tersebut, maka beragam jenis pula sifat yang mereka bawakan. Ada yang menjunjung tinggi kebenaran dan mengalahkan musuhnya dengan masih mengikuti aturan hukum dan undang-undang yang berlaku, sehingga mereka tidak main hakim sendiri. Namun ada juga karakter yang tidak peduli dengan semua itu, mereka bahkan tidak segan-segan membunuh, menyiksa dan menewaskan musuh-musuhnya dengan cara yang sangat sadis, serta tidak cocok dijadikan sebagai tontonan anak-anak di bawah umur. Karakter dengan sifat seperti ini bisa disebut sebagai anti-hero atau juga vigilante, di mana mereka menghukum musuhnya dengan keinginannya sendiri tanpa mengikuti hukum dan aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan. Dan dari sekian banyaknya karakter vigilante di semesta Marvel, salah satunya ada Punisher, mantan marinir Amerika yang memutuskan memberantas gembong kejahatan setelah kematian istri dan anaknya dalam suatu insiden. Memang dia tidak memiliki kemampuan super seperti superhero kebanyakan, tapi disinilah sisi kerennya. Punisher memanfaatkan semua kemampuan dan keahlian yang dimiliki ketika dia melancarkan aksinya. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan sesuai dengan request kalian, berikut adalah alur lengkap dari kisah The Punisher episode pertama yang berjudul Pukul 3 Pagi. Episode kali ini mengisahkan Frank Castle yang mencoba untuk hidup damai selayaknya warga negara biasa. Namun ada beberapa hal yang kemudian mendorongnya untuk kembali beraksi. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Setelah meramaikan serial Daredevil Season 2, sekarang giliran The Punisher yang mendapatkan kisahnya sendiri. Mengikuti kematian anak dan istrinya, Frank Castle terlihat gelisah. Dia selalu teringat akan kenangan manis bersama keluarga kecilnya. Hal ini terus menghantuinya dan membuatnya tidak bisa tenang jika mereka yang sudah menghabisi nyawa keluarganya masih bisa hidup bebas seakan tidak memiliki dosa. Aksi brutalnya kemudian dimulai dengan mantan marinir Amerika Serikat itu yang mengunjungi berbagai lokasi untuk membinasakan setiap orang yang dirasa bertanggung jawab atas kematian keluarganya. Diawali dengan mengejar dua orang geng motor bernama Dogs of Hell di jalanan Alabama. Frank Castle kemudian mengakhiri hidup mereka dengan melindas kedua pengendara itu menggunakan mobil van yang dikendarainya. Beberapa minggu kemudian, dia mengincar seorang anggota kartel yang berada di Juarez, Meksiko ketika dia berniat mengamankan diri. Dengan sangat tenang, Frank Castle membidik pria itu dan berhasil menewaskannya setelah menembak tepat di kepalanya dari jarak ratusan meter jauhnya. Berikutnya, dia mengincar anggota terakhir dari Kitchen Irish, sebuah organisasi mafia Irlandia yang berbasis di Hell's Kitchen. Frank Castle kemudian mencekiknya di dalam toilet bandara, dan karena kegaduhan yang dibuatnya, pria di luar bilik toilet malah mengira ada dua orang pria yang sedang berzina di dalam toilet bandara. Diketahui, sasarannya ini semula ingin melarikan diri ke negara asalnya di Irlandia, tapi berhasil dicegah dan akhirnya tewas di tangan sang Punisher. Dengan berakhirnya misi kali ini sekaligus menandakan bahwa upaya balas dendam yang dilakukan oleh Frank Castle sudah selesai. Untuk itu dia kemudian membuang rompi anti peluru yang menjadi ciri khasnya dan membakarnya di tempat sampah. Tapi tahukah kalian, kisah The Punisher yang sebenarnya baru saja dimulai. 6 bulan kemudian berlalu sejak Frank Castle berhenti menjadi Punisher. Sementara itu kita berpindah ke lokasi bangunan gedung, tempat di mana seorang pria muda bernama Donny Chavez terlihat menjadi pekerja baru di lokasi ini. Ternyata Frank Castle juga berada di tempat ini karena dia memutuskan untuk hidup sebagai pria biasa dengan bekerja sebagai kuli bangunan. Dia kemudian menyamar dengan menumbuhkan jenggot dan memakai nama baru, Pete Castiglione, untuk menyembunyikan identitas aslinya sebagai sosok di balik The Punisher. Di tempat kerja, Frank Castle diketahui tidak memiliki teman karena dia memang berniat untuk menutup diri. Satu yang menjadi kebiasaannya, dia lebih senang untuk menghancurkan tembok gedung dari pagi sampai sore. Karena kegiatan ini menjadi sarana untuk melampiaskan emosinya setelah teringat keluarga kecilnya yang sudah direnggut darinya. Akibat keputusannya untuk menutup diri dan selalu menghancurkan tembok itu, Frank Castle kemudian dianggap sebagai pria tidak waras dan selalu dibully oleh pekerja lain yang ada di sana. Saking depresinya, dia bahkan melakukan pekerjaan ini sampai malam hari untuk melampiaskan rasa amarahnya. Bahkan sampai telapak tangannya terluka, dia tidak menghiraukannya. Sungguh kepergian istri dan anak-anaknya menjadi sebuah hal traumatis yang berdampak bagi kejiwaannya. Lalu, begitu pekerjaannya dirasa cukup, Frank Castle kemudian pulang menuju kontrakan kecilnya.
Dia membersihkan diri, lalu makan malam dan membaca buku sampai akhirnya tertidur. Pada hari berikutnya, Frank Castle seperti biasa berangkat bekerja. Dia melakukan rutinitasnya untuk menghancurkan tembok yang ada di dalam gedung tersebut. Siapa sangka tindakannya ini tidak disukai oleh rekan-rekan pekerja yang lain. Alasannya karena dia dianggap terlalu rajin. Pete Castiglione selalu datang lebih awal dan pulang larut malam, membuat rekan-rekannya yang lain kehilangan kesempatan untuk mendapatkan jatah lembur mereka. Sebagai bentuk peringatan, salah satu rekan kerjanya kemudian menendang bekal makan siangnya dan menghancurkan roti isi miliknya. Namun di sini Frank masih bersabar, dia menahan emosinya untuk tidak melawan pria sok jagoan yang bukan selevel baginya itu. Sampai ketika istirahat makan siang, Frank Castle kemudian didatangi oleh pekerja baru yang bernama Donny Chavez tadi. Diketahui rekan-rekannya meninggalkannya karena tidak ada kursi yang kosong di dalam mobil yang mereka bawa. Mulailah dari sini, keduanya kemudian berkenalan. Dengan ramah, Donny menawarkan roti lapis buatan neneknya untuk dimakan Frank Castle selama istirahat makan siang. Tidak hanya itu, Donny kemudian mencoba untuk bersosialisasi dengan menceritakan bahwa dia tinggal di Queens bersama dengan neneknya setelah kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan mobil. Kisah ini tanpa sengaja mengingatkan Frank Castle dengan kematian keluarganya. Dan meskipun sangat menghargai tindakan baik dari pemuda itu, serta mau memakan roti pemberiannya, namun Frank Castle tetap bersikap dingin dan tidak mau terbuka. Dia tidak menanggapi setiap pembicaraan dari Donny dan memilih untuk pergi meninggalkannya. Kemungkinan Frank Castle tidak mau penyamarannya diketahui orang lain, terlebih Donny sudah melihat bekas luka peluru yang menghiasi tubuhnya. Dari sini Donny kemudian mengetahui bahwa Frank Castle adalah seorang mantan marinir. Selesai dengan pekerjaannya, kali ini Frank Castle tidak bisa tidur. Dia kemudian memilih mengunjungi sahabatnya yang diketahui bernama Curtis Hoyle. Pria ini adalah mantan Angkatan Laut Amerika yang kemudian beralih profesi menjadi pembimbing konseling yang menangani sejumlah veteran militer Amerika dengan masalah seputar trauma pasca perang yang mereka derita. Pria ini juga mengetahui bahwa Frank Castle sudah memalsukan kematiannya dan sekarang menyamar sebagai Pete Castiglione. Selain untuk menyapa sahabat baiknya, kedatangan Frank Castle untuk menemui Curtis adalah untuk mengembalikan sebuah buku yang sudah dipinjam darinya. Dia juga berterima kasih karena Curtis sudah mau merahasiakan siapa identitas dirinya yang sebenarnya. Sebelum Frank Castle pergi, Curtis kemudian memperingatkan agar dia menjauhi masalah karena pria ini sudah mengetahui semua orang yang terlibat atas kematian keluarganya sudah dibinasakan, sehingga tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Keesokan harinya, scene kemudian berpindah ke Manhattan. Terlihat seorang wanita bernama Dinah Madani yang mengendarai mobil secara tergesa-gesa. Wanita ini adalah agen keamanan Amerika yang semula bertugas di Afghanistan. Dia kembali untuk menuntut atasannya yang bernama Carson Wolf agar mau memproses kasus kematian dari pria bernama Ahmad Zubair. Dia adalah seorang polisi Afghanistan yang menjadi rekannya selama menyelidiki perdagangan heroin yang diselundupkan oleh tentara Amerika. Malang bagi pria itu karena misinya ketahuan sehingga membuatnya disekap lalu dibinasakan. Namun, atasan Madani tidak mengizinkannya untuk menindaklanjuti kasus ini. Pembunuhan yang dilakukan oleh tentara Amerika tentu sangat berat jika sampai kasus ini mencuat dan dikhawatirkan nasib juga karir mereka akan terancam. Untuk itu, dia memilih untuk menolaknya dan Madani bahkan diancam akan dikeluarkan jika masih berniat untuk menyelidikinya. Namun ternyata peringatan ini tidak dihiraukan oleh Madani. Dibantu rekan barunya yang bernama Sam Stein, keduanya masih melanjutkan penelusuran meskipun secara diam-diam. Madani meminta rekannya itu untuk menggali semua informasi yang diketahui tentang Kolonel Schoonover, yang merupakan atasan dari Frank Castle. Ledakan yang terjadi tahun lalu selama proses penggerebekan narkoba di dermaga membawa satu petunjuk yang mengarah kepada sosok Frank Castle alias Punisher. Meskipun semua orang percaya bahwa pria itu sudah meninggal dunia, namun Madani merasa ada kejanggalan dengan kematian Kolonel Schoonover dan Frank Castle yang meninggal pada hari yang sama dengan jarak mayat keduanya yang berlokasi 20 mil jauhnya. Atas dasar inilah, Madani kemudian percaya bahwa Frank Castle mungkin masih hidup dan ada hubungannya dengan pembunuhan terhadap Ahmad Zubair. Sementara itu, terlihat Donny yang mengajak rekan-rekannya untuk minum-minum di bar dan semua akan ditraktir olehnya. Upaya ini dilakukan sebagai cara bagi Donny untuk mencoba berteman dengan rekan-rekan kerjanya. Setelah sampai di dalam bar, pria sok jagoan bernama Lance kemudian terlihat bercerita dengan temannya. Dia terlilit hutang dengan rentenir bernama Nucci, pemimpin dari The Nucci Crime Family, sebuah organisasi kriminal yang berisikan orang-orang Italia. Dan karena sudah melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, Nucci mengancam akan mematahkan kakinya dan menyita mobilnya jika Lance tidak segera membayarkan hutangnya. Temannya yang bernama Polly kemudian akan membantu dengan menelpon sepupunya yang dia rasa mengetahui informasi terkait.
Pagi harinya, seperti biasa Frank Castle kemudian terbangun dan langsung pergi bekerja. Di sini dia mendengar percakapan dari Lance dan Polly yang tanpa mereka sadari berbicara di belakangnya. Intinya, Polly berhasil mendapatkan informasi dari sepupunya tentang permainan poker yang diadakan oleh salah satu anggota dari Nucci Family. Karena pekerjaan sebagai kuli bangunan yang pas-pasan dan tidak bisa dimanfaatkan untuk menutup hutang, maka sudah diputuskan mereka akan mengadakan perampokan dengan menyerang kegiatan judi poker tersebut. Mereka beranggapan ini adalah pekerjaan yang mudah dengan jackpot sebesar 70.000 US dollar atau jika dikonversikan lebih dari sekitar 1 miliar rupiah. Selain itu, tidak ada pemain yang akan membawa senjata karena memang tidak diperbolehkan bagi para pemain untuk membawa senjata. Dan satu-satunya penghalang adalah seorang penjaga keamanan di dekat pintu masuk. Akhirnya rencana perampokan sudah diputuskan dengan Lance yang akan membayar uang hasil meminjam dari mafia Nucci menggunakan uang hasil rampokan dari Nucci juga. Mengetahui ada Frank Castle di dekat mereka, keduanya kemudian takut pembicaraan mereka akan disebarkan. Untuk itu, Lance yang sok jago kemudian menantang Frank Castle untuk berkelahi. Belum sampai adegan baku hantam terjadi, ketegangan antar keduanya harus terhenti karena ada seorang pekerja yang mengalami kecelakaan. Tangan pria malang itu tertimpa besi sampai tulangnya kelihatan. Donnie kemudian meminta Frank untuk membantu menghentikan pendarahan karena dia tahu mantan marinir itu mengetahui tindakan pertama dalam menghentikan pendarahan. Namun karena merasa bukan urusannya, Frank kemudian pergi dengan acuh dan tidak memperdulikan pekerja malang tersebut. Setelah insiden ini, Lance dan Polly keduanya sepakat untuk mengajak Donnie agar bergabung dalam tindak kejahatan perampokan. Dan Donnie yang polos kemudian setuju untuk bergabung karena dengan cara ini dia merasa akan dianggap sebagai teman dekat. Kembali ke Madani, dia terlihat menemui ibunya dan keduanya terlihat berbicara. Dari pembicaraan ini kemudian diketahui bahwa pembunuhan kepada Ahmed Zubair sangat membebani perasaan wanita itu. Dia kemudian mencurahkan semua isi hatinya kepada ibunya yang mana adalah seorang psikiater. Madani bahkan mengungkapkan ketidakpercayaannya pada sistem hukum di negara tempat tinggalnya. Di tempat lain, misi perampokan kemudian dilakukan. Mereka memasuki lokasi yang digunakan sebagai sarana tempat judi poker. Sementara Frank Castle sendiri terlihat gelisah dan tidak bisa tidur pada malam itu. Nah, setelah berhasil melumpuhkan seorang penjaga, Donnie kemudian diminta untuk mengambil semua uang yang ada di meja. Sementara Lance dan Polly mengancam semua orang yang ada di sana agar mengikuti arahan dari mereka. Namun, karena hal semacam ini dirasa baru baginya, Donnie terlihat sangat gugup bahkan sampai menjatuhkan dompetnya, membuat identitasnya diketahui oleh salah satu anggota Nucci Family. Sementara itu, Frank Castle didatangi oleh istrinya lewat mimpi. Karena kembali merasakan depresi, Frank Castle memutuskan untuk menuju ke tempat kerjanya. Dia kemudian menghancurkan tembok gedung setelah teringat kembali dengan kenangan indah bersama keluarganya. Bersamaan dengan itu, para pelaku perampokan kemudian mendatangi gedung tempat mereka bekerja. Di sini Donnie dihajar habis-habisan atas tindakan ceroboh yang dia lakukan. Cepat atau lambat, anggota Nucci Family akan mendatangi mereka dan membunuhnya satu persatu sebagai balasan karena sudah berani mengganggu keluarga mereka. Untuk menghilangkan jejak, Donnie kemudian harus dilenyapkan dan dia akan direndam ke dalam bak penuh dengan semen untuk menyelamatkan mereka dari kejaran mafia. Donnie yang ketakutan kemudian berlari ke dalam bangunan gedung, namun karena jumlah yang tidak seimbang, maka dia kalah telak dan dilemparkan masuk ke dalam bak semen untuk ditenggelamkan. Namun, Frank Castle kemudian datang, dia menghajar Lance dan Polly, pria yang sebelumnya sudah melakukan pembulian kepadanya. Dan jika sebelumnya dia sangat bersabar, kali ini dia tidak segan-segan untuk memberikan pelajaran. Pria sok keras itu kemudian dihantam sampai tewas dan mereka semua dimasukkan ke dalam kolam penuh dengan semen. Dengan seutas tali, Frank Castle kemudian menyelamatkan nyawa Donnie dan memintanya untuk segera meninggalkan kota atau jika tidak, nyawanya pasti dalam bahaya. Tidak sampai di situ saja, Frank Castle ternyata tidak setengah-setengah dalam menyelesaikan pekerjaannya. Berbekal informasi dari Lance sebelum dia dibunuh, The Punisher kemudian mendatangi lokasi tempat anggota Nucci berjudi dan menghabisi mereka semua sampai tidak tersisa. Mafia adalah salah satu organisasi yang dibencinya, maka dia tidak segan-segan untuk membunuh mereka semua. Beberapa waktu kemudian, polisi terlihat mendatangi lokasi kejadian, dan dari kejauhan ada seorang pria yang diam-diam menyelidiki rekaman CCTV dari Frank Castle. Pria itu memindai cara berjalan dari Frank Castle, dan dari sini dia mengetahui bahwa pelaku pembunuhannya adalah Punisher, sosok yang sebelumnya sudah dianggap tewas oleh semua orang. Dan itulah alur lengkap dari serial The Punisher episode pertama. Kisahnya masih akan terus berlanjut, maka dari itu kami sarankan kalian untuk menekan tombol subscribe sekarang juga, karena ke depan kisahnya semakin seru dan menarik untuk diikuti. Demikian video kita kali ini, silakan tonton serial lainnya yang sudah kami rilis sembari menunggu episode selanjutnya. Like video ini jika menurut kalian menghibur dan informatif. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.